Inilah detik-detik Syahdan terseret banjir. Pria berusia 40 tahun itu merupakan warga Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, yang terbawa arus banjir bersama rumahnya. Banjir bandang akibat luapan daerah aliran Sungai Sumbawa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menyebabkan 4 rumah hanyut dan 1.489 rumah lainnya terendam banjir dengan ketinggian maksimal 2 meter. Ribuan rumah yang terendam tersebar di 6 kelurahan di daerah Sumbawa, yakni Kelurahan Samapuin, Kelurahan Pekat, Kelurahan Brangbara, Kelurahan Bugis, Kelurahan Brangbiji, dan Kelurahan Lempeh. Beruntung Syahdan selamat, ia berusaha menggapai ranting pohon guna menyelamatkan diri. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini dengan sarapan, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Sejumlah daerah di Jawa Tengah masih terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Sementara itu warga masih bertahan di pengungsian akibat banjir yang tak kunjung usai. Banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama TNI Polri melakukan evakuasi terhadap ribuan warga yang bertahan di genangan banjir. Dari semula 5 desa yang terdampak banjir, kini banjir meluas mencapai 9 desa. Tim dari BPBD, TNI Polri, PMI, dan Tagana mengevakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Banjir besar di Kecamatan Karanganyar mengakibatkan lebih dari 8.000 warga mengungsi. Wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak kini mencapai 30 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Curah hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Tegal beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Cacaban meluap. Akibatnya ratusan rumah di desa Sidaharja, Suradadi, Kabupaten Tegal terendam banjir dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 90 cm. Selain merendam ratusan rumah, akses jalan menghubung Kecamatan Surodadi dan Kecamatan Pangkah juga lumpuh total akibat banjir. Banjir disebabkan oleh luapan Sungai Cacaban lantaran curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir. Sementara itu banjir yang masih menggenang di sejumlah wilayah di Kabupaten Demak membuat warga mulai terserang penyakit. Mereka pun mendatangi posko-posko kesehatan yang didirikan di sejumlah titik. Sementara ratusan warga lainnya mulai mengungsi akibat banjir yang tak kunjung surut. Selain di Kabupaten Demak, posko pengungsian juga didirikan di Kabupaten Kudus yang tersebar di sejumlah titik. Selain menggenangi pemukiman warga, ketinggian air yang bervariasi hingga 1 meter lebih juga menggenangi jalur Pantura, seperti yang terjadi di Jalan Pantura setelah jembatan Tanggulangin. Akses jalan penghubung Semarang-Surabaya juga masih terendam cukup dalam. Akibat banjir yang merendam sejak Kamis lalu, sejumlah warga pun mulai mengeluhkan berbagai penyakit, seperti gatal-gatal dan pusing karena terlalu lama terendam banjir. Ya pemirsa, bijaklah dengan tidak memberikan sepeda motor kepada anak Anda yang masih di bawah umur. Di Jakarta Timur, seorang pengendara motor di bawah umur menabrak pejalan kaki di Jalan RS Sukamto, Durensawit pada Minggu dini hari. Pengendara motor serta pejalan kaki tewas di lokasi kejadian. Menurut saksi, sepeda motor yang dikendarai oleh pelajar SMP tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pondok Kelapa menuju Durensawit. Di tengah jalan, korban berinisial EM itu tak menyadari adanya pejalan kaki yang menyeberang jalan. Benturan antar keduanya pun tak terhindarkan. Korban pejalan kaki Ari Amanto terpental hingga 5 meter dari lokasi kejadian. Kedua korban tewas di lokasi kejadian dengan luka berat di kepala dan sekujur badan. Jenazah keduanya dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satwil-Lantas Jakarta Timur. Baru bekerja selama 2 pekan, seorang asisten rumah tangga nekat kabur dari rumah majikannya di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kabur bersama uang tunai dan perhiasan dengan total puluhan juta rupiah. Baru bekerja 2 pekan, asisten rumah tangga ini nekat mencuri dari rumah majikannya di perumahan Grand Prima Bintara, Kota Bekasi.
Rumah memang dalam kondisi sepi karena sang majikan tengah pergi ke rumah sakit. Namun lihatlah aksi ART ini. Dia bersih-bersih sembari membersihkan barang pribadi milik majikannya. Pelaku yang berusia 45 tahun ini mencuri uang dolar sebesar $400 Amerika Serikat, perhiasan dan kunci rumah. Korban mengalami kerugian mencapai 15 hingga 20 juta rupiah. Kerja di tempat saya baru 13 hari kerja. Karena yang ambil itu tanggal 19 bulan. Kemudian dia kabur 19 Januari ya Pak? Sorry, tanggal 19 Januari ya. Kabur tanggal 1? Tanggal 1 Februari. Pak itu ngambil dari penyalur atau gimana Pak? Dari penyalur ya, karena kan kebetulan itu penyalur itu ada teman-teman istri yang sering ambil sama mereka. Oke. Nah, cuman ada kabarnya ya sudah di tanggal 18 kita sana pastiin bahwa dia mau melihat orangnya kayaknya baik kan gitu ya. Terus tanggal 19 dia datang. Pelaku diduga pencuri dengan modus berpura-pura menjadi ART. Kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian termasuk barang bukti kamera pengawas. Akibat tidak kuat melintasi tanjakan, truk pengangkut alat berat meluncur mundur di Kapanewon Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kecelakaan tunggal tersebut berakibat rusaknya pagar sebuah sekolah berikut bangunan musola. Beginilah kondisi truk tronton yang mengangkut alat berat eskavator yang menabrak bangunan sekolah SDN Trowono 2 di Desa Kepek, Kapanewon, Saptosari, Gunung Kidul, Sabtu siang. Truk bernomor polisi B9677 SYK ini tak kuat menanjak sehingga berjalan mundur dan menabrak tembok sekolah SDN 2 Trowono. Menurut salah satu warga yang ada di lokasi kejadian, kecelakaan tunggal ini bermula saat truk tersebut melaju dari arah Pantai Ngrenehan menuju arah Saptosari. Sampai di lokasi kejadian, laju truk melambat karena tak kuat menanjak hingga akhirnya berjalan mundur. Kuat dugaan sopir terlambat memindahkan persneling hingga membuat truk menghantam pagar sekolah dan musola yang ada di belakangnya. Aku kaget sama ini, dedek. Ada korban nggak Bu atas kejadian ini? Alhamdulillah tidak ada. Untung SD ini libur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka terkait kasus kematian Raden Adante Khalif, anak Tamara yang diduga meninggal tenggelam di kolam renang Palem Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur. Pria berinisial YA ini ditangkap di rumahnya di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat pagi. YA diduga sebagai pelaku penyebab tewasnya anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Khalif, yang tewas pada saat berenang di salah satu kolam renang umum Palem Tirtamas di kawasan Durensawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait kematian Dante, anak aktris Tamara Tiasmara yang diduga ditenggelamkan sebanyak 12 kali di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dalam mengungkap kasus ini, tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa kedalaman kolam renang. Dari hasil pengukuran, kedalaman kolam renang di lokasi Dante ditenggelamkan YA sekitar 1,5 meter. Saat memeriksa TKP, polisi juga membawa serta tersangka YA. Dari hasil penyelidikan serta rekaman CCTV, korban Dante berada di kolam renang selama 2 jam 1 menit. Banyak cerita besar yang tidak semuanya tersampaikan pada acara tanggal 10 Februari kemarin. Seperti cerita dari artis Ola Ramlan dan Army Basin berikut ini. Selengkapnya kami rangkum di Pemilu Terkini. Setelah bersusah payah menembus padatnya masyarakat yang sangat antusias dengan perubahan, Ola Ramlan akhirnya bisa menuju panggung pesta akbar terakhir. Tapi sayang, setelah mengisi acara kesehatan Ola Ramlan drop, dia terlihat kelelahan hingga terduduk lemas di pinggir jalan. Ola Ramlan diketahui sedang dalam masa pemulihan dari sakit yang ia derita. Ia kembali drop usai mengikuti acara akbar di Jakarta International Stadium. Semoga Ola cepat sembuh ya.
Apa yang dirasakan oleh Ramlan ternyata berbeda dengan artis Arumi Bahsin. Istri Emil Dardak itu terlihat begitu senang mengikuti acara pesta rakyat terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 10 Februari lalu. Ia begitu senang saat ingin menuju Stadion GBK karena menggunakan motor listrik karya anak bangsa. Tapi sayangnya ia pisah motor dengan sang suami. Video Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam mengamuk di gudang logistik pemilu beredar dan viral di media sosial. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau menyatakan hal itu merupakan dinamika kerja untuk mempersiapkan pemilu 2024 yang dirasa cukup berat. Dalam video amatir, nampak seorang pria tiba-tiba marah sambil menunjuk-nunjuk para pekerja yang tengah mengemas surat suara untuk pemilu 2024. Bahkan saking emosi, pria itu secara spontan menendang meja di gudang logistik pemilu tersebut. Diduga pria yang mengenakan rompi itu adalah Ketua KPU Kota Batam bernama Mawardi. Menanggapi video itu, Ketua KPU Kepulauan Riau Indrawan Susilo Probowo Adi telah mengumpulkan para komisioner KPU Batam termasuk Mawardi. Meski tak menyebutkan permasalahannya, Indrawan meminta maaf kepada publik atas peristiwa tersebut. Kerja dinamika di gudang itu kan luar biasa ya. Lelahnya mereka bekerja mulai dari pagi sampai dini hari, istirahat sebentar, sambung lagi. Dalam rangka mengejar bahwa logistik H-1 harus siap di TPS. Jadi spontanitas saja seperti itu, karena tensinya juga kelelahan seperti itu kan. Untuk menindaklanjut peristiwa ini, Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau akan melakukan pembinaan dan meneruskan hasil klarifikasi Mawardi ke KPU Kepulauan Riau. Kapal perang TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk membantu penyaluran logistik pemilu ke wilayah-wilayah terluar. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, surat suara harus dikirim ke daerah terpencil dengan sepeda motor. Panitia Pemilihan Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa menggunakan sepeda motor untuk mendistribusikan logistik pemilu ke sejumlah desa terpencil. Pengantar harus melintasi sungai lantaran tidak ada jembatan, hingga jalan yang menanjak dan licin tak beraspal. Saat hujan, jalan penghubung antar desa ini bahkan tidak dapat dilalui sepeda motor. Logistik dari 6 TPS di Desa Lengga itu, tapi yang didistribusi hanya 4 dulu, yaitu TPS 1, 2, 3, dan 6. Jadi kondisi perjalanan kami tetap mengawal, tetapi pada saat di jalan ada salah satu rusak motor, maka dari itu kotak suara dialihkan ke motor yang lain. TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 mengerahkan satu kapal perang KRI Teluk Wondama 527 untuk mengirim logistik pemilu 2024. Kapal perang dikerahkan agar bisa menjangkau wilayah pulau terluar. Distribusi dilakukan dari dermaga TNI Angkatan Laut di Desa Tawiri, Kota Ambon menuju Maluku Barat Daya, Maluku. Namun, tidak semua logistik dapat diturunkan langsung di dermaga karena tidak semua dermaga memadai untuk kapal perang. Pengiriman juga dibantu perahu-perahu kecil atau speedboat milik Pos Angkatan Laut dan petugas lainnya. Semakin mendekati hari pencoblosan, pengiriman logistik pemilu dilakukan ke pulau terluar di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Distribusi surat suara juga dilakukan KPU di 3 kelurahan yang berada di pulau terluar. Petugas KPU mulai mengirim logistik pemilu ke wilayah kepulauan dengan tujuan pertama Pulau Batu Atas, pulau terluar di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Ratusan paket logistik diangkut menggunakan truk ke Pelabuhan Topa. Waktu tempuh mencapai 6 jam perjalanan menggunakan kapal laut. Distribusi diutamakan ke Pulau Batu karena bisa terjadi cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, logistik pemilu dikirim ke 3 kelurahan di Kecamatan Sangkarang yang berada di pulau terluar.
Distribusi ke pulau terluar dilakukan Minggu pagi karena wilayahnya sulit dijangkau, apalagi di musim penghujan, serta ancaman ombak yang tinggi. Sementara di Ternate, Maluku Utara, logistik pemilu dikirim ke wilayah terluar, yaitu Kecamatan Pulau Moti dan Pulau Hiri. Pengiriman ke pulau terluar diutamakan karena pertimbangan cuaca buruk. KPU juga mengirim logistik pemilu di kelurahan dalam wilayah Pulau Ternate. Memasuki masa tenang pemilu 2024, alat peraga kampanye di berbagai daerah ditertibkan oleh petugas gabungan. Tidak hanya petugas, simpatisan partai juga berinisiatif ikut membersihkan alat peraga kampanye partai politik, caleg maupun capres-cawapres. Bersama Bawaslu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan simpatisan dan kader partai politik Minggu pagi melakukan penurunan dan pembongkaran alat peraga kampanye APK di kawasan Majalaya. Semua APK seperti spanduk, baliho, pamflet hingga bendera partai diturunkan dan dimasukkan ke dalam mobil. Pembersihan dan penurunan APK ini akan dilakukan hingga semua APK yang ada di wilayah Kabupaten Bandung dinyatakan bersih. Puluhan petugas Satpol PP Boyolali diterjunkan untuk pembersihan alat peraga kampanye yang masih terpasang di sepanjang jalan utama Solo Semarang. Setidaknya ada 60 petugas Satpol PP yang diterjunkan dan dibagi menjadi 2 tim. Pembersihan ini akan terus dilakukan hingga di tingkat kecamatan dan desa. Di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Bawaslu menargetkan 15.000 APK yang bertebaran di jalan lintas Sumatera untuk ditertibkan. Bawaslu Ogan Ilir mengerahkan ratusan personil dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polisi, maupun TNI. Di Amerika Serikat, para warga negara Indonesia pun sudah menggunakan hak suara lebih awal daripada di tanah air. Meskipun demikian, penghitungan suara baru akan dilakukan 14 Februari mendatang. Dengan latar belakang panorama gedung-gedung tinggi di Manhattan, New York, para warga negara Indonesia ini menggunakan hak suara. Tempat pemungutan suara atau TPS ini terletak di tepi Sungai East yang membelah antara Manhattan dan Queens. Jauhnya jarak dari tanah air bukan alasan bagi para warga negara Indonesia untuk tidak memberikan hak suara. Dengan antusias sekaligus sabar, mereka mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Di antara mereka terdapat artis dari tanah air yang menggunakan hak suara di New York karena tugas. Pertama kali voting di luar negeri dan tadinya aku sudah berpikir mungkin pasti akan agak sepi ya, mungkin vibe-nya bakal terasa berbeda dengan di Indonesia, tapi it turns out that tadi sempat aku bilang ke tim aku bahwa sedikit rasanya seperti ini Jakarta rasa New York. Sini lebih terstruktur, mungkin kalau misalnya secara dari pendaftarannya semua sangat dibantu oleh panitia pemilu, jadi kami merasa terbantu juga. Ini adalah metode pemungutan suara terakhir di PPLN New York, yakni di TPS. Kami sudah melakukan pemungutan di KSK. Kami punya dua KSK, yaitu KSK di Philadelphia dan KSK di Dover yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari dan 8 Februari pada hari Kamis. Selain di TPS dan kotak suara keliling atau KSK, sebagian WNI di Amerika Serikat juga menggunakan hak suara melalui pos sejak Januari lalu. Semua surat suara yang telah dicoblos akan dihitung bersama pada 14 Februari mendatang. Pelaksanaan pemilu 2024 di sejumlah lokasi di luar negeri sudah mulai dilakukan sejak 5 Februari lalu. Di Sydney, Australia, pemilu digelar pada tanggal 10 Februari dan diikuti oleh ribuan warga negara Indonesia. Panitia Pemilihan Luar Negeri Sydney 2024 menyatakan sebanyak 10.076 warga negara Indonesia masuk dalam daftar pemilih tetap untuk wilayah New South Wales. Pada tahun ini, lokasi pencoblosan surat suara untuk wilayah New South Wales terpusat di Maroubra Junction Public School, Sydney. Di lokasi penyelenggaraan pemilu ini terdapat total 18 tempat pemungutan suara TPS.
Peserta pemilu diberikan 2 surat suara, yakni surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta surat suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan DKI Jakarta II. Lokasi pemilu di wilayah New South Wales ini juga menjadi ajang silaturahmi para warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, lokasi pemilu juga diramaikan dengan bazar yang menjual berbagai hidangan khas Indonesia, di antaranya sate ayam, sate padang, dan martabak. Ya, hari pencoblosan surat suara pemilu 2024 di sejumlah negara diselenggarakan pada hari Sabtu 10 Februari kemarin. Di kota Hamburg, Jerman, ada lebih dari 5.000 WNI yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sementara jumlah DPT di kota Frankfurt mencapai 11.000 WNI. Ribuan warga negara Indonesia di kota Hamburg, Jerman mengikuti pemungutan suara. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di Hamburg sudah dilakukan pada 10 Februari 2024 pada pukul 8 pagi hingga 6 sore waktu setempat. Ada total 5.202 WNI yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Metode pemungutan suara dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan datang langsung ke TPSLN di Gedung Akademi der Künste Hamburg dan melalui metode pos. Dengan metode pos, pemilih akan mendapat paket surat suara presiden dan wakil presiden, juga surat suara DPR RI wilayah Jakarta II. Dalam paket juga terdapat amplop untuk pengiriman balik yang sudah disertai perangko. Sementara itu di kota Frankfurt, Jerman, sebanyak 11.000 warga negara Indonesia masuk dalam daftar pemilih tetap DPT pada Panitia Pemilu Luar Negeri PPLN Frankfurt. Animo WNI di Jerman yang mengikuti pemilu 2024 dengan hadir mencoblos langsung cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke lokasi TPS di Frankfurt. Pertama tuh saya belum dapat surat melalui pos. Jadi saya putuskan untuk ke sini dan kebetulan saya belum pernah coblos secara langsung. Biasanya tuh pemilihan terakhir saya selalu melalui pos. Sekitar 3.600 WNI mencoblos surat suara di lokasi penyelenggaraan pemilu di TPS Frankfurt, tepatnya di Gedung Klassikstadt pada hari Sabtu 10 Februari kemarin. PPLN Wilayah Kerja Frankfurt menyelenggarakan 5 TPS dan 1 TPS pos. Pesepak bola tersambar petir. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Sebuah kapal menangkap ikan terbakar lantaran tangki yang berisikan BBM tersambar petir. Dari kejadian tersebut, 5 orang ABK mengalami luka bakar, sementara nakoda kapal masih belum ditemukan. Ya, inilah Bayu Sentosa 9. Video amatir yang direkam oleh salah satu nelayan ini menunjukkan sebuah kapal tangkap ikan yang sedang terbakar di perairan Laut Amar Timika, Papua Tengah. Kapal KM Bayu Sentosa 3 ini terbakar karena tersambar petir. Percikan api yang menyambar tangki BBM hingga mengakibatkan terjadinya ledakan. Saya kan di belakang, itu kan saya mau bikin kopi. Nah, begitu bikin kopi ada ledakan di petir dengan nyambar. Yang luka 5 orang. Yang selamat ini yang tidak luka 7. Pada saat kejadian, 12 ABK kapal nelayan ini berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api dengan cara menceburkan diri ke laut. 12 ABK kapal berhasil dievakuasi oleh salah satu kapal nelayan yang melintas di perairan laut tersebut. Sementara 1 orang yang merupakan nahkoda kapal masih dilakukan pencarian oleh Lanal Aru dan Tim SAR Aru. ABK kapal KM Bayu Sentosa 3 yang berhasil selamat ini kemudian dievakuasi oleh personel Lanal Aru menuju pelabuhan Yosudarsodobo. 5 orang ABK yang mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan tubuh saat ini dirawat di RSUD Cendrawasih Dobo. Seorang warga tewas tersambar petir saat sedang bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka bakar hampir setengah bagian badannya. Inilah detik-detik saat korban digotong rekan-rekannya usai terkena sambaran petir di lapangan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu sore.
Korban yang bernama Septian, warga Subang itu, tewas tersambar petir saat melakukan pertandingan sepak bola persahabatan. Menurut penjaga warung di sekitar lapangan Siliwangi, saat itu kondisi belum turun hujan. Namun cuaca sudah mendung dan banyak kilatan petir. Nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kondisi hujan gede atau gimana? Enggak hujan. Cuma agak gelap. Kalau ada petir. Petir gede. Petir gede. Menurut rekan korban, saat itu memang pertandingan sepak bola persahabatan tengah berlangsung antara tim dari Subang melawan tim sepak bola dari Kabupaten Bandung Barat. Nggak lama saya istirahat duduk, tiba-tiba ada petir gitu, kencang banget, silau. Terus pertamanya nggak kalau ada yang lapar di nasi di lapar, tapi lama-kelamaan kayak bau gosong gitu. Terus dilihat dari udah ada yang murmuni, udah banyak. Di situ udah mulai panik lah semuanya buat nyari tim-tim yang di sekitar. Dengan kejadian itu, pertandingan sepak bola persahabatan pun langsung dihentikan. Ya pemirsa, seorang pemuda tewas usai terlibat tawuran di Semarang Utara, Jawa Tengah. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan wassalamualaikum. Inilah rekaman CCTV saat puluhan remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Kali Baru, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dalam kejadian ini, seorang pemuda bernama Saputra, 21 tahun, menjadi korban aksi tawuran. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Korban mengalami benturan dan sesak nafas. Satreskrim Polrestabes Semarang kemudian menangkap 7 orang terduga pelaku aksi tawuran dan sejumlah senjata tajam.